MV Derbyshire adalah kapal kargo raksasa yang dibangun pada tahun 1975 oleh galangan kapal Swan Hunter di kota Wallsend, Inggris, Britania Raya untuk perusahaan pelayaran BB Line. Kapal ini adalah salah satu dari banyaknya kapal kelas Bridge Class yang dimiliki oleh BB Line, namun Derbyshire merupakan yang terbesar dan yang terakhir dibangun. Panjangnya kurang lebih sekitar 294 meter, hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola dengan kapasitas angkut mencapai ratusan ribu ton. Di sisi lain, Derbyshire adalah kapal jenis bulk carrier tipe ore bulk oil yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan berat seperti biji besi, batu bara, hingga minyak mentah. Singkat cerita, kapal diluncurkan secara resmi pada tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama dalam rute-rute Asia dan Atlantik Utara. Waktu terus berlalu. Pada 11 Juli 1980, Derbyshire yang membawa kurang lebih 157.000 ton biji besi berangkat dari pelabuhan Sepailes, Quebec, Kanada. Sepailes sendiri merupakan pelabuhan penting di kota Sepailes untuk ekspor biji besi yang ditambang dari wilayah utara Kanada. Maka tak heran apabila biji besi yang diangkut selalu dalam jumlah yang besar. Selain biji besi, di dalam kapal ini terdapat 44 penumpang, dan dari 44 penumpang ini 42 diantaranya adalah awak kapal dan 2 lainnya adalah istri dari awak kapal. Terlepas dari itu semua, setelah kapal berlayar dari Kanada, kapal akan melaju menuju selatan tenggara, melintasi Samudra Atlantik dan masuk ke perairan Karibia. Kemudian kapal memasuki terusan Panama, yakni sebuah jalur yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Bagi yang gak tahu, terusan ini sering digunakan oleh kapal dagang internasional untuk memangkas waktu tempuh antara benua Amerika dan benua Asia. Nah, setelah melewati terusan Panama, kapal akan melanjutkan pelayaran melintasi Samudra Pasifik mengikuti jalur pelayaran yang umum digunakan oleh kapal kargo yang menuju Asia Timur. Tujuan akhir dari kapal ini adalah negara Jepang, lebih tepatnya pelabuhan industri yang sangat besar di Kawasaki. Singkat cerita, memasuki bulan September, kapal mulai mendekati wilayah barat Pasifik, tepatnya di Laut Filipina, tidak jauh dari Kepulauan Ryukyu di Jepang bagian selatan. Pada titik ini, topan orchid, yakni sebuah badai tropis berkekuatan besar yang mampu menciptakan gelombang setinggi 15 meter dan angin berkecepatan 150 km per jam sedang melanda Samudra Pasifik. Nah, badai ini bergerak melintasi jalur pelayaran yang dilalui oleh Derbyshire. Sialnya, tepat pada tanggal 9 September, Derbyshire secara resmi dinyatakan menghilang. Kemudian, pihak berwenang menjelaskan kemungkinan besar topan orchid adalah penyebab tenggelamnya kapal karena kala itu di wilayah Pasifik memang sedang dilanda topan orchid. Dan badai ini bertepatan dengan Derbyshire yang melintasi Samudra Pasifik. Tapi ini hanyalah dugaan sementara karena bagaimanapun untuk menentukan penyebab pasti hilangnya kapal, bangkainya harus ditemukan terlebih dahulu agar bisa diteliti. Sayangnya, beberapa minggu setelah dilakukan pencarian, bahkan kapal, pesawat, helikopter semuanya dikerahkan, namun pihak berwenang tetap tak bisa menemukan Derbyshire. Sebenarnya pencarian akan dihentikan, namun pihak keluarga korban tidak puas dengan kemungkinan alasan tenggelamnya kapal. Mereka ingin alasan yang pasti, bukan dugaan semata. Jadi pencarian besar-besaran dengan cepat dilakukan. Namun sayang, karena tidak ada sinyal mara bahaya yang dikirimkan oleh Derbyshire, lokasi hilangnya kapal tidak jelas. Oleh sebab itu pencarian harus diperluas dan pihak berwenang harus menyusuri wilayah Samudra Pasifik. Meski begitu, pencarian tak semudah yang diucapkan maupun yang dibayangkan. Hal ini tentu saja karena Samudra Pasifik sangatlah luas, kondisi cuacanya juga tak menentu, dan keterbatasannya teknologi membuat pencarian semakin sulit. Pada akhirnya pencarian dihentikan dan pihak berwenang secara resmi menyatakan topan orchid adalah penyebab hilangnya kapal. Meski begitu, pihak keluarga korban dan berbagai organisasi pekerja dengan tegas menolak penjelasan sederhana bahwa kapal tenggelam karena badai. Mereka curiga adanya cacat struktural pada kapal yang menyebabkan tragedi ini bisa terjadi. Tapi mau bagaimana lagi, pemerintah tak mau menghabiskan banyak sumber daya untuk mencari hal yang tak pasti. Apalagi tak ada petunjuk pasti untuk bisa menemukan sang kapal yang kandas di tengah ganasnya laut. Seiring berjalannya waktu, teknologi untuk membantu mencari benda di bawah laut berkembang dengan sangat pesat di akhir 1980-an dan awal 1990-an.
Berkat teknologi ini, tepat pada tahun 1994, bangkai Der Beser ditemukan oleh tim pencari yang dipimpin oleh David Mans. Bangkai kapal berada di kedalaman sekitar 4.000 meter, tepat di dasar Samudra Pasifik. Kala itu, badan kapal terbagi menjadi beberapa bagian yang tersebar dalam radius lebih dari 1 kilometer. Nah, berkat penemuan ini, pihak berwenang pun dapat menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya Der Beser. Pada tahun 2000, hasil dari penyelidikan secara resmi dipublikasikan. Berdasarkan bukti dari bangkai kapal serta rekonstruksi teknis, penyebab utama tenggelamnya kapal disebabkan oleh air laut yang masuk ke dalam kapal melalui lubang-lubang ventilasi yang kemudian menembus penutup lubang palka nomor 1 yang berada di paling depan kapal. Bagian ini secara fisik terpisah dari anjungan dan ruang kendali kapal yang berada di bagian belakang. Kemudian karena badai yang sangat mengerikan, demi keselamatan maka tidak ada awak kapal yang berada di luar ruangan atau di dek depan kapal. Nah, gelombang tinggi yang disebabkan oleh topan orkid terus menghantam bagian depan kapal berulang kali. Sialnya, penutup palka tidak mampu menahan tekanan dari gelombang yang sangat kuat. Di sisi lain, penutup ini pada dasarnya didesain untuk tahan terhadap kondisi laut yang ekstrim. Namun kenyataannya, desainnya tidak cukup kuat untuk menghadapi gelombang yang tinggi. Singkat cerita, setelah air mulai masuk ke ruang kargo secara bertahap namun sangat cepat, kapal kehilangan daya apung dan stabilitasnya, yang dimana hal ini menyebabkan mesin utama dan sistem listrik mati total. Bisa dibilang air yang masuk dengan volume besar mempercepat proses tenggelamnya kapal. Selain itu, matinya listrik secara mendadak membuat radio dan peralatan komunikasi lainnya tidak bisa digunakan. Akibatnya, awak kapal tidak dapat mengirimkan sinyal darurat atau menggunakan perangkat darurat. Gilanya, dari simulasi yang dibuat, proses tenggelamnya kapal hanya memakan waktu antara 2 hingga 4 menit saja. Maka tidak mengherankan apabila awak kapal tak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri seperti menaiki skoci. Apalagi cuaca kala itu sangatlah buruk. Dan jangan lupa, keadaan kapal sangatlah gelap akibat listrik mati total. Terlepas dari itu semua, sebenarnya tak mengherankan apabila desain penutup palka tidak terdeteksi kelemahannya. Karena pada masa itu, standar desain dan pengujian penutup palka tidak terlalu diperhatikan. Bahkan bisa dibilang tidak dipedulikan. Selain itu, regulasi yang ada tidak mewajibkan pengujian terhadap kekuatan penutup palka.